Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya ke sesi kedua. Masih mengenai penyusunan silabus dan RPP. Kita khususkan tentang taksonomi tujuan pembelajaran. Ya, ini hanya introduksinya ya, introduksi tentang solo taksonomi dan Bloom's taksonomi. Pertanyaannya, ada berapa jenis dan tingkatan tujuan pembelajaran? Ya. Baik, kita khusus tadi ya untuk solo taksonomi dan Bloom's taksonomi. Taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibedakan menjadi 3 domain. Ada domain kognitif, kalian sudah tahu, yang terkait dengan pengetahuan. Ada domain afektif yang terkait dengan sikap. Dan ada domain psikomotor yang terkait dengan keterampilan. Tapi sebetulnya kognitif itu bukan hanya pengetahuan. Ya, pengetahuan itu bagian dari kognitif. Tapi biasanya dalam tanda kutip biasanya disamakan. Karena pengetahuan itu knowledge ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kognitif is kognitif. Itu lebih luas lagi. Saya pernah referensikan kalian baca bukunya taksonomi tujuan pembelajarannya Bloom atau Anderson dan Cradwell yang sudah direvisi. Kemudian domain afektif tadi ya, lebih dari hanya sikap. Kalau sikap itu attitude ya, afektif itu afektif. Sama psikomotor juga lebih dari keterampilan, karena keterampilan adalah skill. Skill salah satu dari psikomotor. Baik. Kita bahas satu persatu, mungkin ini agak panjang ya. Di sesi pertama juga lebih dari waktu yang saya prediksikan, tapi tidak apa-apa untuk kalian. Domain kognitif domain kita sebetulnya banyak sekali ahli yang menyusun kerangka domain kognitif ini, tapi masih sampai sekarang kita masih mengikuti taksonomi Bloom yang revisi ya, direvisi oleh Anderson dan Cradwell tahun 2001. Ya, sebetulnya beberapa negara ada yang menggunakan dimensinya Marzano, ada yang juga menggunakan taksonomi Bloom yang tidak direvisi. Ya, artinya yang original dari Bloom dan kawan-kawan di tahun 1956. Itu pengetahuan untuk kalian. Baik. Marzano punya Dimension of Learning tahun 97. Oke. Tapi saya akan bahas di sini Bloom ya, karena ini yang digunakan di kita, yang revisi. Tapi untuk mencapai ke sana saya akan bahas juga apa bedanya dengan taksonomi Bloom yang original tahun 56 ya. Baik, kalian juga sebetulnya sudah tahu ini, sudah membahas ini dalam beberapa MK. Tidak apa-apa, ini sebagai penguat dan pengingat. Oke. Ada 6 tingkatan dalam taksonomi Bloom. Ya. Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan, kemudian comprehension, pemahaman, kemudian C3 kita biasanya nyebut taksonomi Bloom untuk domain kognitif ini disingkat C ya, C-nya dari kognitif. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Oke. Ini yang dari atas ke bawah, dari rendah ke tinggi. Bagaimana seseorang bisa mengetahui, memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman, kemudian bisa menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan evaluasi. Ini ingat, ini Bloom original yang tahun 56 ya, sebelum direvisi Anderson, Cradwell, dan kawan-kawan. Oke. Singkat ya, ini introduksinya saja. Mungkin kalian juga sudah pernah membahas ini di mata kuliah yang lain. Ini tingkat kemampuan ranah kognitif Bloom. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi tadi. Ya. Contoh kata kerja operasionalnya, pengetahuan itu bisa mengingat, menghafal, menyebut, pemahaman itu menerangkan, menjelaskan, merangkum, penerapan itu menghitung, membuktikan, melengkapi,
kemudian analisis itu memilah, membedakan, membagi, sintesis, merangkai, merancang, mengatur, evaluasi, mengkritik, menilai, menafsirkan. Ya, dimana ini adalah stage-stage dari taksonomi Bloom yang tidak direvisi ya, yang belum direvisi. Baik. Ini lebih jauh lagi dalam hierarkis Bloom's hierarkis taxonomy for cognitive domain. Kalian bisa baca sendiri bagaimana step by step. Ada educational objective level tadi ya, dari knowledge sampai evaluation. Ada mental activity-nya juga, aktivitas mentalnya juga, mulai dari recalling, recognition sampai ke exercise of learned judgment. Itu ya, kalian bisa baca sendiri nanti ini. Intinya sama sebetulnya seperti slide sebelumnya. Oke. Saya jelaskan lagi sedikit. Ada bahasa London sedikit di sini. I believe the latter is more likely as it relates to the differences between creative and critical thinking. Nah, dimana dalam slide ini disajikan dari tadi tingkatan paling rendah knowledge sampai ke tingkatan paling tinggi sintesis dan evaluation. Ya, bagaimana sintesis itu mengarah kepada kreativitas dan evaluation itu mengarah pada daya kritis, critical thinking seseorang. Oke, ini saya bilang. Ya, oke, ini adalah taksonomi Bloom yang tidak direvisi. Ya. 1956 tadi. Oke, sekarang kita bahas tentang taksonomi Bloom yang direvisi, yang kita digunakan sekarang di Indonesia. Ya, direvisi tahun 2001 oleh Anderson Cretwell dan kawan-kawan. Ada di C1 ada mengingat, remember. Di C2 ada memahami, understand. Di C3 ada menerapkan, apply. Di C4 ada analisis. Di C5 ada evaluate, mengevaluasi. Di C6 ada mencipta, create. Ya, apa bedanya? Kalian sudah tahu, mungkin kalian sudah sadar. Oh Pak, bedanya sintesis dengan evaluasinya tertukar Pak. Di sini menjadi C6 Pak, yang sintesis, yang mencipta misalkan. Ya, salah satunya itu. Mengevaluasi tadi evaluasi di C5, sekarang menjadi di C6 yang direvisi ini ya. Kemudian ada lagi bedanya. Tadi kan menggunakan kata benda ya, pengetahuan, pemahaman, kemudian evaluasi, sintesis, itu kan kata benda. Di sini menggunakan kata kerja, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Artinya apa? Artinya di sini menuntut siswa itu lebih aktif dalam setiap jenjang tahapan kognitif ini. Siswa yang melakukan, subjeknya. Ya, ini adalah predikatnya atau verbnya. Itu ya. Satu lagi perbedaannya muncul di taksonomi Bloom revisi ini ada ada dimensi pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Nanti kita bahas. Itu ya, tiga bedanya. Baik. Ini ranah kognitif tadi ya, Anderson dan Cretwell. Step by stepnya. Ini comparing antara taksonomi Bloom lama dengan taksonomi Bloom yang direvisi. C1 pengetahuan, di yang lama, di yang revisi C1 mengingat. Satu kata benda, satu kata kerja. Oke. Kemudian di C5 dan C6 di taksonomi Bloom lama sintesis atau create ya, mencipta, itu dialihkan, dipindah posisikan. C5 menjadi C6, C6 menjadi C5 ya. Dan berganti jadi kata benda ke kata kerja. Oke. Ini dan satu lagi tadi perbedaannya muncul dimensi kognitif, dimensi pengetahuan di sini ya, atau dimensi kognitif.
Ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ya, dimana dispesifikkan lagi pengetahuan faktual itu berbicara tentang pengetahuan terminologi dan detail. Pengetahuan konseptual itu berbicara tentang klasifikasi dan kategori, prinsip dan generalisasi, teori, model, dan struktur. Kemudian prosedural itu berbicara tentang pengetahuan keterampilan, teknik dan metode, kriteria. Metakognitif tentang self-efikasi, efikasi diri. Kemudian keyakinan tentang tujuan, dan keyakinan tentang nilai dan minat. Nah, ini yang unik. Untuk taksonomi Bloom, kita tidak boleh melupakan dimensi pengetahuan ini. Dimensi kognitif tadi ya, pengetahuan ini. Faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Karena ini adalah salah satu tuntutan dari KD. Ya, dari KI KD kita, dari kompetensi, dari tuntutan kurikulum kita. Sehingga ketika kalian menyusun suatu tujuan pembelajaran ya berdasarkan taksonomi Bloom yang revisi ini, lihat dulu kurikulumnya. Apa yang menjadi tuntutan? Misalkan di kurikulum itu yang menjadi tuntutan misalkan ya siswa mampu memahami pengetahuan konseptual mengenai protista misalkan ya. Artinya kita tahu memahami itu adalah di C2, pengetahuan konseptual. Artinya kita menyusun tujuan pembelajaran itu di daerah sini nih. Ya. Tergantung nanti kata kerja operasional mana yang kalian gunakan. Tapi yang pasti kalian harus sadar bahwa yang dituntut minimal adalah C2 pengetahuan konseptual. Ya, misalkan kalian menyusun pembelajaran sesuai dengan tadi ya, ABCD tadi ya. Setelah melakukan diskusi, siswa kelas 10 mampu membandingkan antara sel hewan dan sel tumbuhan misalkan. Nah, itu sudah C2 konseptual. Sudah jelas diklasifikasi. Menyimpulkan klasifikasi di sini berarti tujuan pembelajarannya. Jelas ya? Oke, ini kadang dilupakan dimensi kognitif ini atau dimensi pengetahuan ini. Padahal ini menjadi salah satu tuntutan kurikulum selain dimensi kognitifnya, proses kognitifnya C1 sampai C6-nya. Ya, ada dimensi pengetahuan di sana. Baik. Di standar isi lihat di KI dan KD. Ya, sudah kita pernah bahas juga. Oke, itu ya, kalian harus sadari itu. Baik. Ini side by side dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Tadi sudah dijelaskan secara sekilas ya. Untuk mempelajari ini semua, kalian silahkan baca bukunya Anderson dan Cradwell. Tiap rinciannya, detailnya dibahas di sana. Ya, dibahas di sana. Dan kalau lebih bagus lagi, kalian baca juga bukunya yang belum direvisi, belum yang tahun 56 itu ya. Cari di perpus adalah, insyaallah. Oke, ini ya. Ini dimensi proses kognitif C1 sampai C6. C1 sampai C6 juga ini ada spesifikasinya lagi, dibedakan lagi. Nanti lebih spesifik lagi dibantu oleh KKO, kata kerja operasional. Sehingga kita bisa akuntabel dalam menyusun tujuan pembelajaran. Bisa diukur dalam menyusun tujuan pembelajaran. Sehingga nanti penilaiannya akan lebih mudah. Baik, next dulu ya. Ini dimensi proses kognitif yang tadi ya. Salah satu contoh mudahnya, mengingat itu memanggil memori jangka panjang, memahami, membangun makna informasi. Ini kalian bisa baca. Ini juga tentang dimensi pengetahuannya. Tadi ya, pengetahuan faktual dibagi lagi menjadi knowledge of terminology, tentang terminologi, dan tentang detail tadi, detail dan unsur-unsur. Kalian bisa baca ini. Ya, saya lewat-lewat saja ya. Ya, akan ada pembahasan khusus tentang ini.
Tapi kalian baca juga bukunya Anderson Cradwell. Oke. Ini contoh KKO yang dapat dipakai untuk ranah kognitif mulai dari C1 sampai C6. Misalkan di tuntutan kurikulumnya adalah C1 misalkan ya tadi ya. Kalian bisa menggunakan di sini. Setelah siswa melakukan diskusi, siswa mampu menyebutkan 5 nama makhluk hidup misalkan. Menyebutkan adalah KKO C1. Pak, ada yang sama Pak di sini Pak. Misalkan ya, ada yang menjelaskan tuh di sini ada C1, ada yang C2 Pak. Bagaimana membedakannya Pak? Ya, membedakannya sebetulnya mudah membedakannya. Ketika kalian sudah jadi guru, kalian akan automatically kalian bisa mampu membedakan itu. Ya, saya yakin ya. Karena nanti terkait juga dengan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Baik, itu KKO-nya ya, kalian bisa gunakan, kalian bisa simpan, kalian bakal perlu ini nanti ketika kalian jadi guru. Ini salah satu contoh pembentukan tujuan pembelajaran ranah kognitif yang baik. Ya, berdasarkan rules tadi ya, rules ABCD tadi. Given a sentence written in the past or present tense, the student will be able to rewrite the sentence in future tense with no errors in tense or tense contradiction. Oke, dimana yang hijau, yang ungu adalah kondisinya. Diberikan sebuah kalimat tertulis dalam bentuk past dan present tense, ini dalam bahasa Inggris ya, mata pelajaran bahasa Inggris. Tadi ya, yang ungu itu adalah kondisinya. Apa yang dilakukan guru ya melalui diskusi, melalui kerja kelompok, melalui apapun itu, ini dengan pemberian kalimat tertulis past dan present tense. Audience, siapa audiensnya? Siswa kelas 10 misalkan. Yang hijau ya audiensnya ya. Yang merah adalah behaviornya. Harapan yang pengalaman belajar yang diharapkan apa? Will be able to rewrite. Akan mampu apa? Misalkan akan mampu menjelaskan, akan mampu menyebutkan tadi ya. Akan mampu menulis ulang. Ini kan rewrite, menulis ulang. Itu adalah behaviornya. Kemudian degree-nya adalah yang coklat. Ya, mampu menulis ulang tadi tanpa kesalahan. Ya, tanpa kontradiksi. Itu adalah degree-nya. Misalkan kalian dalam biologi misalkan setelah melakukan diskusi kelompok, siswa kelas 10 mampu menyebutkan 5 spesies hewan. Nah, setelah melakukan diskusi adalah kondisinya. Siswa kelas 10 adalah audiensnya. Ya, mampu menyebutkan adalah behaviornya. Kemudian 5 nama hewan adalah degree-nya. Itu sudah jelas itu, ya. Gunakan prinsip ABCD itu untuk memudahkan kita. Oke, baik. Itu domain kognitif. Saya singkat sekali lagi. Nanti kita bisa bahas di platform yang lain. Ya, supaya ada waktu diskusi untuk kita. Ini domain afektif. Afektif itu tadi bukan hanya tentang attitudes, tapi juga feeling, appreciation atau value. Ya, lebih dari hanya attitude, lebih dari hanya sikap, sebetulnya afektif itu. Dan kita menggunakan Taxonomy Cradwell of Affective Domain, ya, tahun 64. Ini domain afektif, ada 5 stage. Menerima, menanggapi, menilai, mengorganisasi, dan mengkarakterisasi. Oke, ini domain afektif. Walaupun kita sebagai guru biologi tadi ya, tuntutan kurikulumnya adalah secara indirect instruction, secara tidak langsung, tapi kita harus mengerti ini. Ya, ada 5 tingkatan tadi. Yang saya jelaskan, receiving, penerimaan, responding, menanggapi, valuing, menghargai, organization, mengatur diri, characterization, menjadikan pola hidup. Nih, tingkatan kemampuan ranah
afektif, sikap dan nilai, gradable, receiving, responding, valuing, organization, dan characterization. Bagaimana di receiving itu state of mind-nya ya, ada willingness to pay attention, ada kemauan untuk memperhatikan, untuk belajar. Itu di receiving, willingness to pay attention. Itu state of mind dalam tingkatan receiving, menerima. Nah, kemudian dalam responding, merespon, state of mind-nya react voluntarily or complies, ya, sudah bisa mereaksi secara volunteer, secara sukarela, ya, tidak dipaksa lagi. Kemudian dalam tingkatan valuing itu ada penerimaan, accepting, acceptance. Dalam organisasi ada rearrangement of value system, ada pengaturan ulang sistem nilai di dirinya. Kemudian di characterization itu ada incorporates value into life. Jadi sudah masuk tuh nilai-nilai tadi ya, sudah ada rearrangement tadi di organization, sudah masuk, sudah menjadi nilai yang melekat dalam hidupnya. Udah characterization itu, karakternya sudah misalkan karakternya jujur, sudah melekat itu dalam hidupnya. Itu yang diharapkan dalam ranah afektif ini. Baik, sudah dibahas tadi ini ya, 5 dimensi proses afektif. Ini penjelasan singkatnya. Receiving, being aware of or attending to something in the environment. Tadi state of the mind-nya sudah saya jelaskan. Ini penjelasan singkatnya. Ya, receiving itu ketika kita sadar sesuatu hadir di lingkungan kita. Menaruh perhatian tadi ya. Menaruh perhatian. Willingness to pay attention. Itu receive. Kita menerima bahwa oh ada sesuatu yang baru nih, oh ada sesuatu yang lain nih. Kita menerima. Responding, showing some new behavior as a result of experience. Valuing, showing some definite involvement or commitment. Kemudian organization, integrating a new value into one's general set of values, giving it some ranking among one's general priorities. Ya, di sini terjadi arrangement tadi ya, pengaturan ulang sistem nilai dalam diri kita, dalam diri siswa. Baru characterization. Characterization adalah nilai yang sudah menjadi karakternya, sudah persistently atau consistently. Ya, acting consistently with the new value. Person is known by the value. Nilainya sudah melekat pada dirinya. Baik. Ini daftar contoh kata kerja operasional, ada KKO-nya. Kenapa digunakan KKO tadi ya? Untuk memudahkan kita dalam menilai. Untuk sehingga bisa operasional dan juga bisa accountable, dapat diukur. Ya, tapi kita sekali lagi guru biologi tidak dituntut dalam afektif ini secara langsung, tapi melalui indirect teaching. Tapi kalian perlu tahu, siapa tahu berubah peraturannya. Ya, kebijakannya berubah, regulasinya berubah, kalian harus perlu tahu ini. Baik. Ini contoh kata kerja, contoh penulisan tujuan pembelajaran yang baik dalam ranah atau domain afektif. Given the opportunity to work in a team with several people of different races, the student will demonstrate a positive increase in attitude toward non-discrimination of race, as measured by a checklist utilized or completed by non-team members. Diberikan suatu kesempatan untuk bekerja dalam tim ya dengan beberapa orang yang beda ras, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan atau memperlihatkan sikap positif dalam non-discrimination race, dalam sikap positif dalam anti diskriminasi ya, anti ras diskriminasi yang diukur melalui daftar checklist. Ya, seperti tadi ada audiensnya yang warna hijau, ada behaviornya warna merah, ada kondisinya di warna
ungu, ada degree-nya yang warna coklat. Ya. Kalian selalu menyusun tujuan pembelajaran gampangnya menggunakan prinsip ABCD aja. Oke. Kemudian di domain psikomotor, ya, terkait dengan tadi ya, terkait dengan keterampilan atau skills. Skill atau do, melakukan sesuatu. Ada 3 ahli yang saya kemukakan di sini. Ada Dave 75, ada Simpson 72, ada Hero 72 juga. Dave bukunya tentang psychomotor domain, Simpson The Classification of Educational Objective in the Psychomotor Domain, Hero A Taxonomy of Psychomotor Domain. Ya. Mana yang digunakan sebetulnya kita integrasi dari ketiganya. Ya, tapi biasanya Dave yang lebih dikenal. Baik. Ini tingkat kemampuan randa psikomotor Dave. Ada imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Dari atas ke bawah, rendah ke tinggi ya. Atas ke bawah itu imitasi itu paling rendah, naturalisasi itu paling tinggi. Ya, ada 5 menurut Dave. Nanti berbeda menurut Hero. Ya. Oke, baik. Imitation dijelaskan meniru dengan contoh psikomotor ya. Kalian mampu menggunakan mikroskop misalkan ya. Kalian mampu meniru, oh begitu. Itu imitation. Manipulation, memanipulasi tanpa contoh visual dapat meniru. Kalian sudah tahu prinsip tentang makrometer. Kalian coba-coba, ini yang pasnya ya dalam mikroskop. Ya, itu memanipulasi tanpa contoh visual ya, tanpa contoh visual kalian mampu meniru. Kemudian precision, lancar dan tepat. Articulation, akurat dan cepat. Naturalization, spontan dan otomatis. Ya, dari mulai meniru, memanipulasi, mempresisikan, mengartikulasikan, menaturalisasikan. Itu berdasarkan Dave. Baik. Di sini ada tabel mengenai Dave tadi ya, Dave Psychomotor Domain, Taxonomy of Psychomotor Domain. Ada kemampuan psikomotornya, ada accessible behaviornya atau perilaku yang bisa diassessnya, perilaku yang bisa dinilainya. Oke. Ketika imitate atau imitation tadi, psychomotor ability-nya observe other person behavior and copy it, replicate the behavior shown by example. Ya, tadi seperti ini ya. Melakukan melalui contoh visual tadi. Accessible behavior-nya, perilaku yang dapat di-assess-nya, impersonate, copy, mimic, imitate, repeat, duplicate, reproduce. Itu salah satu itu adalah domain psikomotor Dave ya tadi, level 1. Kemudian manipulate, itu ability to perform skill by following the instruction. Kalian dikasih instruksi, kalian mampu, itu sudah level 2. Ya. Accessible behavior-nya follow, demonstrate, perform, execute, present. Itu adalah P2, psikomotor 2 menurut Dave tadi. Precision, ability to perform skill with minimal errors and more precision, smooth and accurate. Itu di P3. Sudah smooth, sedikit errornya, mulai presisi, itu di P3. Perform skillfully, proficient, and becoming expert. Itu di P3. Articulation, ability to solve and modify skills to fit new requirements. Adapt, revise, adjust, revise, customize. Itu di articulation, P4. Naturalization, P5. Ability to perform the skill without thinking. Flawless and perfect. Kalian melakukan sesuatu apapun, flawless. Tanpa celah, tanpa kurang. Perfect. Sempurna. Presentasi sempurna. Ya, tadinya misalkan di imitate itu kalian lihat orang presentasi, caranya begitu presentasi ya. Kalian P1. Ketika kalian presentasi, kalian sudah tahu aturan presentasinya, tanpa melihat lagi kalian sudah bisa P2. Kalian sudah mulai presisi, sudah mulai kesalahannya sedikit. Ya, sudah mulai presisi, P3. Kalian sudah
mampu memodifikasi adjust, adapt. Sudah belajar dari kesalahan sebelumnya ya, tapi masih ada kesalahan sedikit-sedikit, itu P4. Nah, ketika presentasinya lancar, flawless, perfect, itu P5. Baik. Begitupun yang lainnya, karena present. Ini kalian bisa baca sendiri tadi ya, meniru manipulasi ketepatan gerak, artikulasi, naturalisasi. Ini menurut Dev tadi. Kalian bisa baca sendiri. Oh, kurang besar ini ya, sepertinya. Tadi saya perbaiki. Ini menurut Dev juga ya, dengan bahasa yang lain. Ada 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah tadi stage of psikomotor domainnya. Kemudian di lingkaran kedua ini ada aktivitasnya, learning outcome-nya. Kemudian di lingkaran terakhir ini assessment form atau product evidence-nya. Yang bisa dinilai apa? Ya, ini bisa membantu kita juga. Oke. Jadi Dev, sekarang Simpson mengkonstruksi 7 stage of psychomotor domain: perception, set, guided response, mechanism, complex of response, adaptation, origination. Di sini ada beberapa kata kerja operasionalnya yang Simpson. Nih, dari mulai perception, ada equational objective levelnya, ada skill levelnya. Perception itu skill levelnya awareness of sensory stimulus, kesadaran bahwa ada stimulus sensor. Ya, sebetulnya 7 dengan 5 tadi kalau di padu-padankan sebetulnya mirip-mirip ya. Satu kategori psikomotor domain memang. Oke. Kemudian set skill levelnya itu relate, cues atau knows, merelate, menghubungkan pengetahuan. Guided response skill levelnya perform as demonstrated, ya seperti tadi, melakukan dengan contoh. Kemudian mechanism perform simple acts well, melakukan simple task, tugas simple dengan baik. Complex offer response, skillful performance of complex acts, sudah skillful performance yang sudah lihai ya, dengan complex act, dengan tugas yang lebih kompleks. Adaptation modifies for special problem, sudah skillful, dia ada masalah lain, dia mampu melakukan itu dengan adaptasi tadi. Origination, new movement patterns atau kreativitas ya. Ini berdasarkan Simpson tadi ya. Ini penjelasannya, kalian bisa baca sendiri. Pak kok bahasa London sih Pak? Nggak apa-apa ya, kita campur aduk aja, bilingual. Kalian bisa baca ya. Ini Hero. Ingat, ini adalah introduksi. Kalian harus baca lagi. Kalian harus cari referensi lagi yang lain. Ini menurut Hero. Dari non-discursive communication, skill movement, cycle activities, perceptual, basic fundamental movement, dan reflex movement. Ada 6 tingkatan menurut Hero. Kalau Dave 5, Simpson 7, Hero 6. Oke. Ini kategori levelnya di sebelah kiri ini. Behavior description-nya di tengah. Ini kata kerja operasionalnya yang paling kanan.
Reflex movement itu behavior description involuntary reaction. Verbnya react, respond, itu masuk reflex movement. Oke. Kemudian non-discursive, dua basic fundamental movement, basic simple movement, crash, walk, stand, throw, melempar, berjalan, meremas, berdiri, itu basic basic fundamental movement. Sampai ke yang terakhir yang paling tinggi menurut Harrow itu adalah non-discursive communication, meaningfully expressive activity or output, express, convey feeling and meaning through movement and action. Yang menyampaikan perasaan dengan baik, mengartikan, mengekspresikan sesuatu dengan baik sudah masuk non-discursive communication. Ya. Jadi yang paling dari rendah itu reflex movement, secara reflex aja gerakan reflex, kemudian sampai non-discursive communication. Kalian perlu tahu juga ini pembanding ya, 3 ahli ini tadi. Sekali lagi ini hanya introduksi. Ini penjelasan lainnya, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi menurut Harrow. Ini by side menurut beberapa ahli tadi, Dave, Simpson, Harrow, semuanya sebetulnya kalau dihubungkan, dikait-kaitkan sebetulnya terkait satu sama lain. Ya, hanya kita menggunakan yang mana, kita menggunakan integrasi sebetulnya, tapi lebih condong ke arah Dave. Ya. Oke. Ini sekali lagi kata kerja operasionalnya untuk ranah psikomotor. Contoh tujuan pembelajaran psikomotor. Given a standard balance beam raised to standard height, the student attired in standard balance beam attire will be able to walk the entire length of the balance beam from one end to the other, steadily without falling off and within a 6-second time span. Diberikan suatu standar keseimbangan berdasarkan ini laser ya, to standard height. Siswa mampu berjalan sepanjang garis itu, sepanjang tadi laser tadi ya, sepanjang garis laser tadi, steadily dengan steadily itu apa ya, mantap, seimbang dengan seimbang, tanpa terjatuh, dan dalam waktu paling lama 6 detik. Selalu ada audience yang hijau, behavior yang merah, condition yang ungu, dan degree yang coklat. Ya, walaupun psikomotor tetap, psikomotor, kognitif, dan juga afektif, gunakan ABCD dalam menyusun tujuan pembelajaran supaya mudah penilaiannya berdasarkan KKO tadi. Baik, masih ada ya solo taksonomi ya, sorry. Karena ini dibahas juga di standar proses kita, structure of observed learning outcome. Sedikit saja saya kenalkan solo taksonomi ini. Solo taksonomi ada 5 tahapan oleh peserta didik untuk menguasai suatu pengetahuan, yaitu tahap prestruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak yang diperluas. 5 tahap, ini seperti gambar di bawah ini. Kelima tahap ini dapat disederhanakan menjadi 3 tahap, surface knowledge, deep knowledge, dan conceptual atau constructed knowledge. Solo taksonomi ini atau structure of observe learning outcome ini, solo itu singkatannya dari structure of observe learning outcome. Ini dikembangkan oleh Big dan Collin 82 dan telah direvisi tahun 2003 ya. Ini digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan tingkat kompetensi untuk aspek pengetahuan. Baik, ini disebut dalam standar proses sehingga saya harus menyampaikan ini yang kadang-kadang dilupakan ini. Baik,
Kalian bisa baca gambarnya, nanti saya jelaskan yang mudah saja. Nah ini contohnya. Oh ini aja benar. Ya. 5 tahapan tadi ya. 5 tahapan tadi. Pre-structural level, unistructural level, multistructural level, relational level, abstract level. Yang diperluas. Di tahap pertama ini, ketika siswa atau peserta didik memiliki kesadaran, saya tidak yakin tentang pengetahuan ini, saya tidak yakin tentang subjek ini. Nah, dia berada di pre-structural level. Oke. Unistructural level, saya punya ide, saya punya pengetahuan tentang satu subjek ini. Itu di unistructural level. Ketika saya punya ide, saya punya pengetahuan di beberapa subjek ini. Ya. Itu sudah di multistructural level. Nah, relational level, siswa sudah bisa mengelingkan, sudah bisa merelasikan tadi pengetahuan yang multistruktural tadi, pengetahuan di beberapa subjek tadi sudah bisa direlasikan, itu sudah relational level. Dan abstrak dan tahapan terakhir yaitu abstract level yang diperluas, ketika siswa mampu melihat ide-ide baru atau pemikiran baru dalam cara yang berbeda, sudah mampu mengelingkan antara pengetahuan tadi, mereka punya ide baru. Nah, itu sudah di level 5 tadi. Ya. Nih, kartunya tentang solo taksonomi, kalian bisa baca sendiri. Satu bahasan lagi di video selanjutnya. Ini sudah terlalu lama. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.